melewati atau setelah memasuki kedalaman 300 kemudian sampai ke barangkali 700 meter. Karena kedalaman itu sudah melewati kedalaman maksimum dari kapal selam atau badan kapal selam itu hanya mampu sampai kedalaman maksimum yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan karena itu rahasia, tetapi penjelasan dari Panglima bahwa dia tenggelam melewati 300 kemudian sampai ke 700 itu sudah melewati batas maksimum kedalaman operasional kapal selam. Pak Frans, kalau boleh saya bertanya, Anda adalah mantan Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402, itu kapan Pak Frans? Tahun 80-an sampai 80-an ya? 87 sampai 87. Jadi waktu itu kondisinya pada saat Pak Frans bertugas, kapal KRI Nanggala ini masih relatif baru begitu ya? Relatif baru dan perfect karena kebetulan kami adalah kru pertama yang membawa pulang kapal. Sebenarnya saya pertama berdinas di KRI Cakra. Nah saya berangkat ke Jerman tahun 97. Ulangi 79 kembali ke Indonesia dengan membawa kapal selam yang baru itu setelah belajar hampir 2 tahun, tahun 81. Pak Frans, kalau boleh berbagi, apakah Anda bisa menggambarkan, bagaimana Anda menggambarkan situasi yang menimpa KRI Nanggala 402 ini sebelum akhirnya dinyatakan tenggelam, Pak Frans? Kalau menurut informasi yang saya dapat penjelasan dari Panglima maupun Bapak Kasal, bahwa pada saat dia menyelam, izin menyelam, belum begitu dia menyelam, belum berapa lama hilang kontak dan diberitakan bahwa dia blackout di situ. Jadi saya sependapat dengan blackout itu. Begini, kapal selam itu sebelum menyelam, dia harus melaksanakan proses pengetriman untuk menemukan daya apung nol. Artinya kalau daya apung nol, dia bisa dibawa kemana saja, kapal itu tidak berat dan tidak ringan. Nah, dia menyelam, dia sudah izin menyelam, berarti kondisi kapal perfect, mampu untuk menyelam. Dan seluruh peralatan dalam kondisi baik. Kemudian, begitu dia menyelam dan terjadi blackout, itu bisa terjadi. Karena saya pun juga pernah punya pengalaman, tapi bukan pada saat mau menyelam. Sudah di kedalaman tertentu, terjadi blackout itu, karena akibat apa? Konverter, suatu alat untuk merubah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk supply ke peralatan kapal itu jatuh karena kelebihan beban, sehingga ada motor yang pesawat yang stop dan lampu mati, blackout. Kemudian karena kami sudah dilatih, tahu bahwa ini penyebabnya apa, dan terutama kita dibekali masing-masing anak buah itu dari perwira sampai juru masak itu ada lampu senter. Kalau blackout, kita segera ambil lampu senter, kita cari di mana saklar itu. Karena penyebab blackout itu pasti itu konverter yang ada trouble karena kelebihan beban. Sama dengan di rumah kita. Kalau kita misalnya AC-nya banyak, kita jalankan semua, kan beban berat. Itu sekring jatuh. Nah, itu persis itu. Tapi kami sudah dibekali dengan pengetahuan, harus mengetahui posisi peralatan yang ada, terutama saklarnya. Jadi dalam waktu singkat kami bisa menemukan itu dan kita on kan, everything is okay. Pak Frans, silakan. Pada saat kejadian ini kan dinyatakan sedang menyelam. Nah, kalau sedang menyelam kemudian blackout, artinya power atau listrik untuk menjalankan peralatan itu kan off. Berarti lampu mati atau tidak mati, tapi
yang jelas ada peralatan yang tidak berfungsi. Ya. Kemungkinan, bagi saya, kemungkinan itu pada saat kita menyelam, saya punya maket ini, itu kita